Kok 18% tax ratio dengan PDB 20.000 itu pendapatan pajaknya harus minimum 3.600, 4.000. Sedangkan sekarang baru 10% kalau dikalikan dengan 20.000 baru 2.000, sehingga hilang 2.000 triliun. Andai kata ini benar-benar terjadi, saya kira hutang negara harusnya tidak ada. Tax ratio itu artinya suatu perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto atau PDB. Nah, sekarang kita tahu penerimaan pajak kita makin lama makin turun, yaitu dengan tidak diterimanya penerimaan pajak dari sejak tahun 2006 sampai tahun 2022, kecuali tahun 2008, 2021 dan 2022 karena ada boom ekonomi. Jadi sekarang ini kita harus mengapa, ya tentunya kita harus tahu dulu sejak tahun pajak mulai self assessment tahun 83 sampai tahun 2007 itu belum mempunyai payung hukum. Payung hukum artinya memberikan kewenangan ke pajak untuk bisa seimbang dengan wajib pajak. Sejak 2008 itu baru diberi hak keseimbangan yang kita kenal dengan pasal 35A. Anehnya, sampai 2007, tepatnya tahun 2005-2004, tax ratio kita sudah mencapai 12,7 tahun 2005. Jadi 18 tahun yang lalu 12,7. Dalam keadaan tidak ada dasar hukum atau belum ada payung hukum, harusnya minimum 0,3% naiknya tax ratio per tahun. Tapi kalau ada dasar hukum, tentunya sama dengan negara lain yang maju seperti Denmark 46%, terus Amerika 35%, Cina 28%, tapi kita masih di bawah di bawah 10%, di bawah. Ini baru satu digit. Inilah kita mulai melihat. Sekarang tax ratio tahun 22 ini di bawah 10 atau 10, kita belum keluar angkanya. Paling tidak 10%. PDB-nya hampir 20.000, artinya 19.576 triliun. Kalau sampai penurunan ini harusnya tax ratio kita tahun 2005 12,7 ditambah 0,3 kali selisih tahunnya 18, itu artinya 5,4% menjadi 18%. Kok 18% tax ratio dengan PDB 20.000 itu pendapatan pajaknya harus minimum 3.600, 4.000. Sedangkan sekarang baru 10% kalau dikalikan dengan 20.000 baru 2.000, sehingga hilang 2.000 triliun. Andai kata ini benar-benar terjadi, saya kira hutang negara harusnya tidak ada. Karena bisa kekuatan ini kita punya sejak tahun 2008. Pemerintah memberikan kewenangan ke pajak yang luar biasa dan sama dengan luar negeri, yaitu semua pihak di Indonesia, semua pihak wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak, kecuali yang rahasia. Nah, ini belum diberikan. Ya, tapi tahun 2017 yang rahasia sudah dibuka, harusnya jauh lebih besar pertambahan gradualnya daripada tax ratio. Ya, tentunya tax ratio itu pengaruhnya besar sekali, karena bagaimana kalau seseorang punya penghasilan jauh lebih tinggi daripada sekarang, tentunya bermanfaat bagi macam-macam. Bisa sekolahnya anaknya bisa ke Amerika, bisa kemana kan gitu. Baik, kalau gitu kita jelaskan bahwa tax ratio sekarang ini sebetulnya tax ratio yang sudah harus sama dengan negara lain yang sudah maju. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena dasar hukumnya sama. Kalau dasar hukumnya sama, ya harusnya sama. Setidak-tidaknya tidak boleh kurang dari 10% atau 20% dari negara lain, negara maju. Sekarang tax ratio kita ini benar-benar harus menjadi perbincangan yang hangat, karena dengan rendahnya tax ratio ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti yang terjadi hanya, mohon maaf, bertambahnya utang.
Karena kalau kita bangun sesuatu tidak ada kelebihan uang negara, tentunya kita pinjam uang supaya bisa membiayain negara dalam hal pembangunan. Sin pajak itu sebetulnya sesuatu yang dasarnya hukum. Hukum yang luar biasa kewenangannya diberikan kepada pajak. Dan ini benar-benar kita akan buktikan dengan cara apa dasar hukum SIN. Dasar hukum SIN itu ada 2 undang-undang. Pasal 35A Undang-Undang 28 2007 yang isinya semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak kecuali rahasia. Alhamdulillah tahun 2017 diberikan kewenangan pajak, semua rahasia bagi pajak tidak berlaku. Sehingga tahun 2017 benar-benar sudah terbuka bahwa semua pihak di Indonesia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak-pihak lain wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Termasuk yang rahasia. Apa itu rahasia? Rahasia Undang-Undang Pokok Perbankan, rahasia Undang-Undang Pokok pasar modal, ya. Semuanya rahasia di mana-mana itu bagi pajak tidak berlaku. Kalau ini digabungkan menjadi suatu big data, inilah yang nantinya bisa menguji semua hal-hal yang secara sistem. Kok bisa diuji? Namanya nanti big data besar, big data yang super ini akan menjadi yang namanya CCTV. CCTV pajak. Kok CCTV ya pasti semua orang apapun ketahuan. Bagaimana? Satu mengatakan semua data di pemerintah pusat, di kabinet, di pemerintahan, kementerian semua wajib membuka dan menyambung ke pajak. Pemda, gubernur, bupati, wali kota wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Yang rahasia juga. Yang ketiga, lembaga-lembaga OJK, BI, pajak, BPK wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak, termasuk yang rahasia. Termasuk yang keempat, para usahawan yang namanya asosiasi itu wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Tambah lagi pihak-pihak lain wajib juga membuka dan menyambung sistem. Jadi semua warga negara Indonesia itu wajib untuk membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Kalau itu sudah tersambung, terkonek, baru kita adakan namanya analisa link and match. Nah, dengan analisa link and match ini timbul yang namanya CCTV pajak. CCTV pajak tentu kita yang namakan dengan transparansi kan. Kok transparansi sudah terbuka, baik wajib pajak, baik petugas pajak, baik masyarakat Indonesia semua. Nah, kok transparansi terbentuk, terpaksa semua pihak di Indonesia itu terpaksa jujur. Kalau terpaksa jujur, tentu yang namanya tax ratio-nya naik, kredit macetnya rendah, korupsinya rendah. Terus yang ke ini utang negara bisa dilunasi karena penerimaan negara meningkat. Yang terakhir, kalau ini semua terjadi, maka sila kelima Pancasila tercipta, yaitu namanya Indonesia sejahtera. Ya. Jadi itulah yang bisa membuktikan terbalik bahwa Indonesia sejahtera tidak terlalu lama sepanjang kita mematuhi terhadap perintah undang-undang yang sudah ada. Bukan kita membuat undang-undang, existing yang ada sudah cukup untuk membuat Indonesia sejahtera baik dengan aturan. Tadi kita jelaskan, SIN pajak itu komponennya adalah semua pihak di Indonesia. Jadi semua data-data baik rahasia non rahasia yang ada di pemerintah pusat, yang ada pemerintah daerah dan segala macam, dan asosiasi pihak-pihak lain dan juga bank yang rahasia semua masuk ke pajak, baru itu namanya super big data, baru diadakan analisa link and match. Disitulah terjadinya suatu pusat data yang bisa secara sistem akan ketahuan matching semuanya. Ya, nah, itu yang namanya transparansi. Kok transparansi sudah terjadi, apa yang ditakutin? Seperti kita Jalan Sudirman, kita dengan adanya yang namanya CCTV, semua orang lewat Sudirman pasti pakai safety belt. Kalau tidak akan terpotret dia. Nah, ini pun juga gitu, dia tidak mengisi dengan benar, dia akan merah sendiri. Jadi
akan dipanggil sendiri oleh sistem. Ya, jadi itu secara otomatis. Jadi nantinya akan tidak usah kita ribut-ribut, tidak usah gini, kita akan bisa dengan sistem, bisa membaca dengan mudah siapa yang merah kita panggil untuk kita adakan suatu panggilan dikonfirmasi apakah betul kayak gitu ya. SIN pajak ini kita memang sudah menyiapkan di Undang-Undang tahun 2001 bahwa SIN pajak boleh dilaksanakan setelah diadakan suatu pengakuan dosa bersama dari seluruh warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Kalau ini sudah dilakukan, ternyata ini sudah dilakukan berapa kali? 2 kali. Harusnya pelaksanaan SIN pajak tidak ada lagi kendala. Kendalanya kalau memang pengisian amnesti itu betul, tidak ada orang yang akan memikirkan SIN pajak atau takut sama SIN pajak, karena ini pun juga adalah sudah mengakui dosanya masing-masing. Sudah 2 kali lagi. Ya, kecuali mau dikasih 3 kali saya nggak tahu, tapi 2 kali saya kira lebih dari cukup. Memang SIN itu kita bisa katakan SIN menyelesaikan sun. Apabila SIN sudah terbentuk, tentunya transparansi, tentunya semua orang terpaksa jujur. Kok terpaksa jujur yang harusnya cuma bayar 3 sekarang terpaksa bayar 5, ada yang bayar 7, ada yang bayar 9, ada yang bayar 10. Sehingga total penjumlahannya tinggi sekali, dan inilah yang nantinya penggunaan uang negara kita ini ada saldonya. Ada saldo lebihnya. Saldo lebihnya inilah untuk kita bayar utang negara. Contohnya, kalau sekarang tax ratio kita 15% aja, dibandingkan dengan 10%, 5% kali 20.000 udah 1.000 triliun kita saving. 1.000 untuk bayar utang, nggak sampai 10 tahun juga udah lunas lah. Ya. Jadi saya kira dengan mudahnya sekali kita bisa membuktikan terbalik bahwa semuanya bisa diatasi oleh SIN sepanjang SIN dilaksanakan sesuai peraturan perundangan sejujur-jujurnya, itu aja ya, atau selurus-lurusnya. Kita ini ingin tidur nyenyak, ingin tidak mempunyai pikiran sehingga membuat sakit, maka isilah semuanya dengan benar, lengkap dan jelas SPT pajak supaya kita tenang. Supaya bisa mengisi dengan benar, lengkap dan jelas adalah bagaimana kalau mereka terpaksa jujur. Atau pasal jujur kalau sudah dilakukan dengan amnesti pengakuan dosa, seharusnya tidak perlu lagi takut. Apa yang takutin? Kok takut berarti waktu pengisian amnestinya banyak yang lupa, saya nggak tahu sehingga banyak yang takut. Saya kira tidak boleh takut. Kok takut pasti ada masalah pengisian amnesti. Karena apa? Karena ada penurunan tarif pajak yang luar biasa, 30% jadi 2%. Kan luar biasa, diskonnya 28% dari 30. Berarti hampir 90% lebih. Ini ya. Sedangkan yang namanya amnesti itu termasuk pidana lainnya, bukan pidana pajak. Ya. Pidana lainnya termasuk amnesti, pajak itu termasuk amnesti terhadap pidana lainnya. Itu undang-undang, bukan kata kita. Ya. Tadi sudah kami jelaskan, 20 tahun yang lalu tax ratio kita itu sudah mencapai 12. Sekarang turun menjadi 8 atau 9, 10%. Tentunya dengan keadaan yang sangat berbeda. Dulu dengan keadaan yang belum ada payung hukum. Sekarang sudah ada payung hukumnya. 20 tahun yang lalu. Yang ketiga, PDB-nya sekarang jauh tinggi. Dulu antara 3.000 triliun, sekarang sudah 20.000 triliun. Tapi tax rasionya kecil. Inilah mengapa terjadi. Sederhana aja, hal ini terjadi karena adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 nomor 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya, ini harus diluruskan. Undang-undang sudah bagus, tapi pelaksanaannya kurang bagus. Misalnya, undang-undang mengatakan bla 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 dapat diberikan penghapusan garing pengurangan atas denda bunga bla bla bla. PP-nya dapatnya dihilangkan, diberikan penghapusan
atas denda bunga. Jadi dapatnya dibuang, pengurangannya dibuang, tinggal diberikan penghapusan atas denda-denda. Peraturan menterinya diberikan penghapusan atas denda-denda dan pokok. Nah, pelaksananya tentu lihat menteri, nggak akan lihat undang-undang. Nggak ada lihat undang-undang. SE-nya nanti pasti akan ngikutin undang-undang. Ini kan menteri. Karena itu yang jadi panutan kan. Jadi ini bisa mencapai ribuan triliun. Karena ini yang namanya multiple effect. Kalau yang namanya sekarang terkenal itu misalnya OTT, misalnya korupsi, markup, fiktif, itu single effect. Efeknya hanya pada orang itu aja. Tapi kalau masif kayak peraturan yang dirubah, wah ini yang paling kita harus hati-hati. Ya. Inilah yang kita namakan corruption by system. Kalau yang sekarang kena rame-rame, corruption non-system. Ya. Yang paling penting adalah corruption by system ini. Ini ribuan triliun bisa. Dan itu bisa dihitung. Jadi kami mohon kepada pemerintah selayaknya mengkaji mengapa tes rasio Indonesia turun. NIK adalah nomor induk kependudukan. NPWP nomor pokok wajib pajak. Dengan adanya Undang-Undang 721 tentang HPP, khususnya di pasal 44E ayat 1, NIK dan NPWP datanya akan diintegrasikan. 44E ayat 2, NPWP substitusi NIK akan menjadi pengganti nama NPWP. Jadi ada dua hal. Kalau NIK sebagai substitusi NPWP, pengganti nama NPWP, itu bisa. Yaitu 16 digit dari 17 digit. Tapi kalau NIK mengintegrasikan datanya dengan pajak atau pajak mengintegrasikan data dengan NIK, ini yang kita harus hati-hati. Karena pajak itu semua data-data keuangan dan non-financial data masuk ke pajak. Kalau NIK setahu kami hanya non-financial data. Jadi ini beda. Dan NIK itu dasar hukumnya Undang-Undang 721, kalau pajak atau SIN pajak dasar hukumnya Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 17 beda. Beda sekali ini. Ya. Dan NIK ini untuk mengintegrasikan data dengan pajak, kami tidak ingin mendahului, kemungkinan besar sulit sekali. Mungkin tidak bisa karena adanya rahasia pajak. Dan NIK atau Dukcapil ataupun apa yang mempunyai kewenangan di NIK itu tidak ada kewajiban rahasia sebagai undang-undang perpajakan untuk pajaknya ya. Kan data pajak diserahkan ke NIK. Apakah mau wajib pajak datanya ketahuan? Pasti pada umumnya pasti tidak mau. Mengapa tidak mau? Ya ini kan bisa terbuka untuk umum. Ini kan bukan untuk umum. Dan di pajak pun ada pasal 34 kerahasiaan. Nggak boleh dibuka begitu. Buka begitu pidana. Ya, membocorkan rahasia. Maka dari itu dalam pengintegrasian ini benar-benar kita harus hati-hati. Tapi kalau boleh, yang benar adalah kalau NIK mengintegrasikan data dengan pajak, yang lead adalah pajak, bukan yang lain. Yang lead harusnya pajak. Dan semua pihak itu harusnya lead dengan pajak. Sesuai apa? Sesuai undang-undang. Semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Ya harus ke pajak leadnya. Yaitu yang ini. Nah, itu nanti kita namakan common number atau nomor bersama. Nomor bersama, habit, biasa-biasa akan menjadi nomor tunggal, SIN. Nah, itulah SIN. Ya. Jadi KTP kita tuh, kartu kita bukan 32 lagi, tapi 1. Kok NIK sama NPWP dulunya 32, sekarang jadi 31. Hanya 1 yang hilang, NPWP aja.